Assalamualaikum Bu Salsabila. Waalaikumsalam Bu Gus. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Kalau kita melakukan supervisi di kelas, kita akan melakukan percakapan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan pembelajaran di kelasnya. Baik, Bu Salsa, untuk materi yang akan disampaikan materi apa ya? Untuk materi yang akan saya sampaikan saat supervisi yaitu jumlah dan selisih sudut trigonometri. Jumlah dari selisih Sudut trigonometri. Oke, untuk tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang pertama adalah peserta didik itu mengetahui dan memahami rumus terkait jumlah dan selisih sudut trigonometri. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyelesaikan persoalan terkait jumlah dan selisih dari sudut trigonometri. Dalam pendidikan saya ini penerapannya seperti itu. Berarti besok ada dua tujuan pembelajaran yang dicapai anak-anak. Baik, setelah tujuan pembelajaran dan kira-kira area pengembangan yang akan disiapkan apa? Untuk area pengembangan sendiri ada dua, yang pertama yaitu pengetahuan dan kedua ada keterampilan. Di mana pengetahuan ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan memahami terkait rumus tentang jumlah dan selisih trigonometri. Yang untuk keterampilan peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang terkait dengan jumlah dan selisih trigonometri baik dalam bentuk soal maupun dalam bentuk ajaran. Baik, untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan yang sudah direncanakan, kira-kira Ibu besok itu akan menerapkan apa model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran sendiri saya akan menggunakan strateginya diferensiasi, kemudian untuk model pembelajarannya untuk strateginya saya menggunakan diferensiasi, kemudian saya kolaborasikan dengan tim games turnamen, kemudian studi. Jadi besok yang model atau strategi yang digunakan adalah model pembelajaran berdifferensiasi dengan dikolaborasikan dengan PGP. Itu yang luar biasa sekali, sangat siap sekali dari beliau. Baik, kemudian kira-kira dari model pembelajaran itu metode apa yang digunakan untuk itu? Untuk metode sendiri saya akan menggunakan metode ceramah dan juga dikolaborasikan dengan diskusi interaktif. Jadi ada ceramah, ada diskusi gitu ya. Tentunya setelah diskusi berarti anak-anak ada kesempatan untuk presentasi Biar mengumpulkan dan mempresentasikan hasilnya. Tapi nanti anak-anak juga masih sampai untuk mempresentasikan bukannya. Baik, setelah itu kira-kira karena tadi Ibu menggunakan model belajar diferensiasi ya. Berarti kira-kira apakah sudah persiapan untuk memetakan kesiapan belajar anak? Untuk pemetaan sendiri sudah saya siapkan. Saya memetakannya itu dengan melihat hasil belajar saya yang sebelumnya. Jadi saya memetakan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi pengelompokannya kira-kira di model seperti apa? Homogen atau Nanti saya akan modelkan secara heterogen. Baik, untuk selanjutnya kita akan berefleksi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan tadi. Setelah melakukan percakapan ini, saya merasa lebih siap dan lebih mendapat gambaran untuk besok langsung ke observasi di kelas. Baik, kira-kira kesiapan Ibu dalam observasi kamu? Insya Allah hari Kamis tanggal 23 November di jam 1 sampai 2 Ibu di kelas F3 Di kelas 11 dan besok ya. ya. Baik, kita akan bertemu lagi besok pada saat seperti apa observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapat 3, dapat 4. Nah, sudah kan? Untuk belajar kali ini kita akan buat kelompok. Silakan dengarkan dulu. Di sini kita akan membagi menjadi 6 kelompok. Nantinya kalian akan bagi ada yang 5 anak, ada yang 6 anak. Kemudian nanti saya akan memberikan materi berupa dua pilihan, ada yang video, ada juga yang berupa kertas atau kayak gini. Nanti kalian bisa belajar menggunakan yang mana terserah kalian, sesuka kalian. Diskusikan secara kelompok. Terus nanti akan ada sesuatu. Sudah ya, kelompok 1 dengarkan. Kalau sudah dengarkan silakan berkumpul dengan kelompoknya. Terus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kita kirimi materi tentang hari ini jumlah dan selisih studi volumetri. Kalian bisa mempelajarinya. Rumusin. Ya, maaf. Baik, plus Ustaz. Dimaafkan apa tidak? Betul. Ayo. Enggak wis. Sin A, min B. Diam. Progres. Iso tak iso. Sin A dikali cos B. Kamu kok lepas. Paling lemah. Diam. Ya. Satria. Iso. Kamu juga iso. Satria. Baik. Tangan plus bagi satu ingin kali A kali tan B langsung jawab dia ada ya tan A min tan B Tan A min tan B. boleh ada putihan
Silakan dilihat kata-kata awalnya sama kata-kata. Satu kelas, Tan A. dan A. Kali tan B. Oke. Penting agak hidro. Kalian nanti ada satu anak yang maju ke depan untuk mengambil soal ini. Caranya bagaimana? Tinggal ambil ya, tidak susah itu. Caranya yang maju ke depan nanti kalian akan ditutup mata. Tidak semudah itu berbisa. Tutup usia. Tutup mata. Mata. Terus nanti ada satu teman kelompok di kelompoknya ya yang mengarahkan. Misalkan bintang yang di sini di tempat yang mengarahkan juga. Teman-teman, gitu ya. Gimana saja. Tinggal kalian percaya terhadap teman kelompok kalian. Kalau sudah mendapatkan segera dikerjakan dan maju ke depan. Nanti ada satu anak yang mengerjakan dan menjelaskan, mempresentasikan seperti biasanya. Jadi di sini kalian satu kelompok mengerjakan satu soal. Balik ini aja, kita infoni. Dua, tiga. Sedang yang dikerjakan kelompok kami mendapatkan soal yakni sin 45 derajat ditambah 20 derajat. Nah, rumusnya sendiri itu adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B yang nanti angkanya itu seperti ini. Sudah tertulis ini. Lalu nilai dari sin 45 derajat ialah setengah akar 2. Lalu angka dari cos 30 derajat ialah setengah akar 3 dan angka dari cos 45 derajat ialah setengah akar 2 dan yang terakhir angka dari sin 30 derajat ialah setengah. Lalu kita gunakan per per unitnya ya. Jadi setengah dengan setengah jadi seperempat. Lalu karena ini angkanya berbeda, kita kalikan 2 dikali 3 yaitu 6, jadi seperempat akar 6. Lalu yang sebelah sini setengah dan setengah kita kalikan jadi seperempat kali akar 2. Masya Allah, enak Nggak ada yang bingung ya dari sini ya. Lalu kita lanjut, kita mendapatkan angka seperempat akar dikalikan akar 6 ditambah seperempat dikalikan akar 2. Minimal kita dikalikan tawannya ini untuk sama kita substitusikan ke bawah. Jadi seperempat dikali akar 6 tambah akar Gini-gini sih, Pak. fokus sudah kan sekarang. Apakah ada yang dibingungkan dari soal saya? Tapi tanya. Juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Besok kita akan lanjutkan presentasi di bawah nomor yaitu kelompok 2 dan kelompok 5. Dan juga akan ya wes Kelompok 2 dan 5. Sama 2, 4 dan 5. Dan juga mempelajari tentang perkalian dan sudut dua rangkap ya Kak? Ya. Libur. Besok jangan lupa dipelajari tentang perkalian dan sudut dua rangkap trigonometri. Sudah. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang jumlah dan selisih untuk trigonometri. Tadi catatannya rumus-rumusnya ya. Jangan lupa dicatat rumus dan juga latihan soalnya untuk dijadikan tambahan nilai selanjutnya. Segera dilengkapi loh ya. Nanti tiba-tiba tak tinggal.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah gitu. Ketika kita sudah bertemu di kelas dalam rangka observasi belajar tadi, luar biasa sekali ya, ya. Kemudian dari sekarang kita akan berbincang terkait dengan hasil observasi tadi. Kira-kira dari kucing kali ini harapan saya apa? Dari kali ini saya semoga untuk bisa mencapai hasil beasiswa itu melalui tadi yang saya coba lakukan yaitu melalui diferensiasi dan saya kolaborasikan dengan ibu-ibu. Jadi harapan kami nanti dalam percakapan adalah bisa berbagi dari pembelajaran tadi gitu ya misalnya. Kemudian dari observasi tadi kira-kira yang melaksanakan pembelajaran kedua bagaimana merasakan? Tadi sendiri itu saya cukup senang juga. Peserta didik juga mengikuti pembelajaran saya itu dengan senang dan enjoy. Jadi saya juga senang belajar yang senang. Ya, senang sekali ya. Senang sekali Jadi itu memang karena game-gamenya ya tadi kayaknya. Kemudian dari pengembangan yang direncanakan kemarin, ya, dari beberapa pengembangan itu ya, di antaranya kemarin ada apa saja? Tambahan juga tambahan desain itu juga kami itu pembelajaran sepakat pembelajaran itu ya, ada pembelajaran organisasi, belajar perlu kayak gitu, dan nanti dari yang sudah dari pengembangan sudah direncanakan yang sudah dilaksanakan dan apa saja dari tadi yang sudah saya sampaikan itu aku sudah melaksanakan. Yang pertama itu melakukan diferensiasi itu dengan diferensiasi proses, kemudian dikolaborasikan dengan tim, kemudian tadi yang saya lakukan juga ada ceramah, juga diskusi praktik antara peserta didik dengan sahabatnya, dengan saya juga, dan mereka juga menyampaikan hasil mereka. banyak sekali. Jadi apa yang sudah direncanakan ternyata banyak yang terlaksana. Kemudian dari pelaksanaan tadi kira-kira hal-hal apa yang perlu diperbaiki? Untuk yang perlu diperbaiki mungkin cara meningkatkan motivasi yang lebih. Mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terkait belajar, cara meningkatkan motivasi tadi, dan juga saya harus lebih berarti bisa ke Mas Jawa. Dari keterlaksanaan pembelajaran tadi kira-kira kendala apa yang dialami? Kalau dari kendala tadi itu mungkin ada satu momen di tengah-tengah ketika pelaksanaan penerapan TGP ada pemeriksaan keterlibatan. Jadi di situ motivasi dari teman-teman itu sedikit berkurang. Jadi saya yang lebih berusaha untuk meningkatkan itu. Jadi kan ada cuci potong tengah-tengah kalau ada kejadian yang tidak terduga gitu ya, sehingga ketika ada potongan waktu sebentar tadi hingga anak-anak itu turun gitu ya motivasinya. Dari motivasi turun itu sehingga semua harus berusaha untuk menaikkan kembali motivasi anak itu ya. Oke, jadi kendala-kendala yang sudah dialami kira-kira rencana perbaikan yang apa saja? Mungkin saya akan mengikuti pelatihan dan seminar terkait untuk belajar atau cara meningkatkan motivasi peserta didik. Saya juga akan sering latihan salah satunya dengan teman sejawat saya. Jadi untuk menjalani berbagai motivasi anak berarti juga belajar mungkin mendapatkan SPP supaya anak senang. Biasanya saya dari media sosial. Jadi
juga memanfaatkan manfaatkan ya betul bagi IT untuk mencari apa sebetulnya sesuatu yang membuat anak-anak itu termotivasi biar anak-anak tidak bosan lalu bosan. Jadi mesti yang butuh dengan pembelajaran penyertaan anak itu biasanya komitmen itu dengan begitu ya. Kemudian dari rencana perbaikan tadi kan ada dan mau mengikuti juga pengembangan profesionalan juga untuk apa namanya belajar untuk lebih aktif dan lebih aktif. Kira-kira apa keberhasilan yang sama mengikuti pelatihan itu? Dan saya kira di sini ketika saya mengikuti pelatihan digital tersebut, harapan saya peserta didik yang saya ajar akan lebih bisa mencintai dan memahami dengan lebih mudah terkait mata pelajaran kita, sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Semoga benar-benar tercapai. Kemudian kira-kira siapa orang yang akan rencana perbaikan ini? Orang-orang terlibat pastinya dari peserta didik itu sendiri. Kemudian dari teman sejawat bisa untuk latihan itu teman-teman. Kemudian mungkin dari kantor-kantor saat saya latihan juga. Kira-kira dari apa yang kita bisa bicarakan ini dari perbaikan jadi kira-kira baik, terima kasih dari apa yang sudah kita rencanakan dari observasi ternyata dari pembelajaran sudah menemukan permasalahan yang kedepannya mudah-mudahan pembelajaran di kelas semakin menyenangkan untuk anak-anak kita dan semoga terus termotivasi sehingga sudah tidak dimatikan lagi ya membuat anak-anak